Pemirsa, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dipastikan melanggar kampanye selama masa pandemi COVID-19. Bawaslu Tangsel menangani 20 pelanggaran pilkada di tengah penerapan protokol kesehatan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tangerang Selatan mencatat 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dipastikan melanggar kampanye selama masa pandemi COVID-19. Menurut Bawaslu, selain melanggar protokol kesehatan, para calon wali kota juga sebagian besar melanggar kode etik, pelanggaran pidana dan administrasi. Pilkada di Kota Tangerang Selatan, pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan itu sebanyak 20 pelanggaran yang sudah ditangani. Kemudian ada masih 2 kasus yang masih dalam proses gitu ya. Jadi yang sudah ditangani ada 20 pelanggaran. Dari 20 pelanggaran itu terbagi, pertama temuan ada 10, kemudian laporan sendiri ada 8. Itu terkait ada yang pelanggaran kode etik, ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran administrasi serta pelanggaran protokol kesehatan. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menghimbau kepada para pasangan calon, tim sukses dan masa pendukung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama masa kampanye di tengah pandemi COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Makassar, Sulawesi Selatan melimpahkan kasus dugaan tindakan pelanggaran pemilu pada pasangan calon Muhammad Ramdan Pomanto, Fatmawati Rusdi ke Poltabes Makassar. Pelimpahan dilakukan setelah Bawaslu meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Inilah bukti rekaman video pemberian paket sembako berupa beras yang diangkut dengan mobil box dan diturunkan di salah satu rumah yang diduga sebagai posko pemenangan salah satu paslon di wilayah Karuisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar sudah melimpahkan kasus dugaan money politik yang diduga dilakukan tim pasangan calon Muhammad Ramdan Pomanto, Fatmawati Rusdi ke Poltabes Makassar. Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsi mengatakan pelimpahan dilakukan status kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya ini kan nanti dalam pemeriksaan penyidikan nanti bisa itu dilaporkan Bu ya? Iya itu yang kami laporkan. Dugaan money politik Bu. Pembagian beras. Dan? Pembagian beras di Kecamatan Panakukang. Dugaan politik uang berupa pembagian beras kepada warga terjadi pada 1 Oktober 2020 lalu. Dani Pomanto, Fatmawati Rusdi dilaporkan atas dugaan politik uang oleh rivalnya Munafri Arifudin dan Rahman Bando ke Bawaslu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Awards 2020 memberikan apresiasi kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah hingga perorangan atas prestasi dan dedikasi membangun negeri. iNews memberikan apresiasi pariwisata dan ekonomi kreatif kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun keempat gelaran Indonesia Award 2020 bertajuk Kebanggaan Indonesia, iNews memberikan apresiasi kepada 28 insan terbaik dari lembaga pemerintah, non-pemerintah hingga perorangan. Proses penjaringan bakal calon nominator sudah dilakukan sejak Mei 2020 dengan penilaian kriteria mencakup popularitas, konsistensi, dan kepakaran. Penjurian tahap pertama dimulai awal September 2020 dan dilanjutkan dengan penjurian pada 2 Oktober 2020 oleh juri kehormatan, yaitu Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, iNews memberikan apresiasi pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Pemprov Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih tim iNews dan para dewan juri memilih Jawa Barat sebagai
terbaik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Karena memang tanahnya indah, orangnya kreatif-kreatif. Sepertiga ekspor ekonomi kreatif Indonesia kan datang dari Jawa Barat. Terus pariwisata di Jabar Selatan dulu sebelum pariwisata ibu-ibu TKW-nya 80%. Gara-gara pariwisata dikembangkan tinggal 30%. Jadi kunci pariwisata ekonomi kreatif akan terus kita kembangkan karena tanah Jawa Barat diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Tentunya penghargaan yang mereka raih ini akan menjadi motivasi tersendiri untuk terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Vena Malinda, Andrian Sigit Aryo, iNews melaporkan.